Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Badan Intelijen Negara dan Kepolisian telah mengidentifikasi pelaku yang mengklaim melakukan peretasan dokumen pemerintah dengan nama akun Bjorka. Pemerintah pun membentuk satuan tugas Satgas Perlindungan Data yang bertugas menjaga tata kelola data agar mencegah kebocoran data. Siapa di balik hacker Bjorka adalah hal yang ingin diketahui oleh publik, khususnya para warganet di Indonesia, setelah sepak terjangnya yang mengaku berhasil meretas dokumen milik pemerintah dan swasta, serta membocorkan data warga ramai di dunia maya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun mengungkap, hacker Bjorka sudah teridentifikasi oleh Badan Intelijen Negara atau BIN dan Polri. Informasi ini disampaikan Mahfud usai pertemuan tertutup bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Menkominfo Johnny G. Plate pada Rabu pagi. Mahfud menyebut pemerintah mempunyai alat untuk melacak dan telah mendapat gambaran dalang di balik dugaan kebocoran data yang belakangan ini ramai di media sosial. Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan validasi, belum ada dokumen atau rahasia negara yang bocor. Meski demikian, menurut Mahfud, dengan berbagai motif di balik aksinya, ancaman yang dilakukan Bjorka di media sosial sekedar mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Pemerintah pun membentuk Satgas Perlindungan Data yang bertugas menjaga tata kelola data guna mencegah kebocoran. Hal ini didasarkan adanya peristiwa peretasan data yang dilakukan akun Bjorka, serta merujuk pada Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang dalam sebulan ke depan pengesahannya akan dilakukan dalam sidang paripurna di DPR. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan, permasalahan siber yang terjadi tidak hanya menjadi teguran bagi penyelenggara sistem elektronik pemerintah saja, tetapi juga bagi sistem elektronik privat atau swasta. Karena itu, semua pihak harus ekstra waspada. Untuk itu, Johnny mengimbau penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat agar betul-betul memastikan keamanan data sistemnya masing-masing. Komunikasi dengan pemerintah juga dibuka agar PSE lingkup privat dapat bekerja sama apabila ada indikasi permasalahan siber yang ditemui. Bahwa serangan-serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan data di sistemnya masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Peretasan data di Indonesia bukan pertama kali terjadi. Diharapkan dengan dibentuknya Satgas dari pemerintah dapat semakin memperkuat sistem perlindungan data masyarakat. Publik juga diharapkan dapat lebih waspada terhadap perlindungan data pribadinya masing-masing. Dari Jakarta, Theophilus, Jen William, Levi Wardana, Metro TV.